menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Sama-sama ya, musim akan berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, mari katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Uriarara masyere riararabo. Kau sungguh baik. Oh, riarara yanamo, Uriarara basere riararabo. Haleluya. Oh, we worship You, we worship You. Oh, ralana sere riararabo. Haleluya. Nyatalah kebaikan-Mu, tak henti-hentinya kasih setia-Mu dan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Seumur hidup kami percaya hanya padamu ya Yesus, yang membuat kami
selalu mengandalkan Engkau. Siapakah kami, Tuhan? Oh, haleluya. Oh, la la ya la la, oh. Kami memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kau selalu tolong kami Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau percaya Tuhan, Kau andalan kami Tuhan, Kau pengharapan kami Tuhan. Kau yang mengajarkan kami untuk selalu rendah hati Tuhan, selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, bukan mulai call ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya sama-sama katakan amin. Ya, selamat malam saudara. Oke, kita bersyukur karena semua yang baik yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kita. Ya, minggu ini saya ingin berbagi. Saya ada kesempatan dari tempat kerja saya untuk jalan ke beberapa tempat di Jawa Timur. Nah, yang menarik bahwa ternyata selama perjalanan kami nggak pakai tour guide, kami pokoknya ya selagi bisa di situ kami kerjakan gitu. Kami pergi ke Malang, bisa ke Jatimpak 2, Jatimpak 3, terus tiba-tiba jalan ke Bromo dan segala macam yang bisa kami kerjakan. Tapi bukan itu yang menjadi beberapa hari ini ketika kami pulang dari tempat itu, ternyata ya di perjalanan, karena mobil yang kami gunakan mobil cukup tua juga ya, Nissan X-Over gitu kan. Nah, di ternyata ada hujan deras gitu kan di tol Pejagan, sangat deras banget gitu, dan banjir di situ. Dan saya udah pernah ngerasain pakai EPV, ya EPV aja goyang-goyang banget gitu kan. Nah, ini pakai mobil sedan setengah tidak ini kan. Kita di dalam penuh sekitar 4 orang, 5 orang lah gitu kan. Itu mobil untuk 4 orang. Dan ya sempet takut juga, sampai goyang banget. Hujan deras banget, terus ke depan gak kelihatan gitu kan. Kita gak kelihatan sama sekali. Saya pikir waduh, ini agak mengerikan juga ya. Ternyata jalan malam di daerah udah lepas dari Semarang ke arah Cirebon itu kan. Wah, saya baru lihat terus nggak ada lampu, nggak ada apa gitu kan. Bayangkan kecepatan seperti itu, mobil-mobil besar dengan seenaknya lewat gitu kan. Cipratan airnya memenuhi mobil kami gitu kan, mobil kami pendek gitu. Tapi bersyukur gitu, Tuhan menyertai kami, Tuhan pimpin kami sampai ke Bandung. Saya percaya bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang menolong kita semua. Dan bersyukur, mungkin kayaknya lagu ini kita sungguh puas di dalam Tuhan Yesus. Ini lagu lama ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar nggak lagu ini? Ya. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas sungguh puas dengan Dia. Sungguh puas juga nyanyikan. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku sungguh puas dengan Dia. Bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah yuk. Bawa serta dengan Allah kita lakukan
bukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi, perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Yuk, ada yang ingin bagi berkat, kami persilahkan. Bapak saudara, ini agak flu-flu. Shalom. Langsung ya Pak Reza, Silakan. biar belum ada yang di luar. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, pasti kita semua sehat-sehat ya. Amin. Adapun sedikit-sedikit flu seperti Pak Bram, ya biasanya Pak Bram sekarang lagi memang cuaca seperti itu, tapi tentunya kita lebih bersyukur sama Tuhan karena pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama. Ya Tuhan itu luar biasa ya buat hidup kita. Pertama-tama tentu saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan segala perjalanan saya ke NTT, pergi dan pulang, dan urusan saya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya yang ada di Keluarga Hayu Fresh Blessing, di mana selalu menopang kami dengan doa sehingga segala perjalanan kami dapat berhasil semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana ketahui bahwa sebenarnya saya ke Kupang bukan sekedar hilin-hilin saja, tapi memang saya ke Kupang karena ada urusan, dan urusan itu juga pasti tidak terlepas dengan saya juga ingin menengok keluarga. Sekali mendayung 2.30 terlewati lah katanya seperti gitu. Ya, jadi waktu semenjak suami saya dipanggil Tuhan, anak-anak itu mengusulkan kepada saya bahwa Mama kan tidak pulang ke NTT lagi, biar aja kalau mau nengok keluarga silakan saja. Jadi kalau ada pun berkat-berkat di NTT itu sebaiknya Mama ini aja, Mama jual aja karena biar Mama tidak pusing memikirkan katanya. Jadi memang kami sudah bergumul cukup lumayan ya, kurang lebih 3 tahun, tetapi semuanya kembali lagi ya. Kami ingin cepat-cepat, tapi waktu kami bukan waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan itu yang tepat untuk kami. Dan jadi puji Tuhan, kemarin saya pulang ke NTT itu karena ada ruko saya yang memang terjual, memang sudah bergumul lama ya. Kadang-kadang secara manusia sudahlah, mau laku silakan, tidak laku ya sudah, tidak apa-apa gitu. Pokoknya saya percaya bahwa Tuhan pasti buat yang terbaik. Di mana pada saat kami berserah, ternyata orang yang membeli ruko kami itu ternyata urusannya beres. Jadi orang yang membeli ruko kami itu sebenarnya dia tidak membeli secara kontan ke kami karena dia properti ya, iya semacam properti begitu. Jadi dia menganggunkan sertifikat kami itu ke bank. Otomatis prosesnya itu kan ribet, jadi kadang-kadang saya kalau saya tahu begini mah enggak mau saya jual, tapi karena sudah proses di bank, yang dimana juga pas di bank itu adik ipar saya tinggal kerja di situ ya, minta ini minta itu, jadi saya itu kadang akhirnya saya juga ke pengadilan karena itu harta bersama. Suami sudah tidak ada, jadi anak-anak saya yang sudah ber-KTP tidak masalah, tetapi yang Gerald itu kan belum ber-KTP, jadi otomatis saya harus ke pengadilan, sidang untuk pengalihan ini kepada saya gitu untuk Gerald. Jadi ribet deh sebenarnya. Tapi saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak ya ruko ini pasti laku, Tuhan buka jalan, dan puji Tuhan begitu pengurusannya menurut saya sih, karena mungkin saya awamnya soal pengurus seperti begitu. Biasanya kalau ada saya jual gitu kan semuanya langsung aja, enggak harus lewat prosedur-prosedur seperti ini. Jadi di mana saya secara manusia di titik jenuh pada saat itu ya, lagu seperti tadi pujian yang Pak Reza sudah naikkan bersama-sama kami, yaitu bahwa beserta dengan Allah segala perkara besar pasti terjadi dan Allah tahu keperluan kami. Pada saat
3 tahun mundur ke belakang barangkali Tuhan bilang belum keperluan, tapi itu keinginan. Tapi di saat sekarang ruko itu terjadi dan itulah keperluan kami. Waktu Tuhan waktu yang tepat dan saya sangat-sangat bersyukur Tuhan kita itu dahsyat. Terkadang kalau kita bergumul kita pingin cepat-cepat pingin maunya kita, tetapi Tuhan bilang mauku waktuku itu yang terbaik bagimu dan puji Tuhan dan juga saya juga berterima kasih juga atas doa-doa dari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama ini kami berdoa ya untuk supaya mantu saya pindah dari Papua ke Jawa, maksudnya ke Jakarta, tapi ternyata Tuhan tempatkan dulu di Jepara. Berarti Tuhan punya maksud supaya anak saya juga tetap bergumul terus sampai di Jepara. Kasihan juga anak mantu saya sering kadang-kadang bolos pulang tengok istri dan anaknya, dan aduh saya berdoa sama Tuhan, kami berdoa dan didukung sama keluarga Margaret Peace Blessing. Akhirnya tadi pagi anak saya WA bahwa suaminya sudah ada turun skepnya untuk pindah ke Jakarta. Tuhan tuh luar biasa. Hanya saya bilang sama anak-anak jangan lengah, kita berdoa terus karena kan kita tunggu sprint dari kabindanya. Kami percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik untuk kami dan semua pasti indah pada waktunya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan dan sangat berterima kasih juga kepada keluarga Margaret Blessing yang selalu mendukung kami dalam doa. Biarlah keluarga ini selalu mendukung, kita saling mendukung di dalam doa supaya kita selalu kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Pak Reza, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Pak Reza. Silakan. Ada lagi saudara atau yang baru Selamat. menang Piala Pokok FA doanya, mungkin? pokok doanya udah 2 yang dijawab ya. Jadi selain mantu itu juga ya, ruko yang selama ini kita doakan udah dijawab Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Ya, yang setiap Sabtu kita doakan gitu kan. Iya. Ya silakan. Ada lagi ingin berbagi Bapak Saudara? Kami persilakan. Kita nyanyi lagu ini yuk. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Adakah yang ingin berbagi lagi? Kita dengarkan firman Tuhan. Yuk. Yuk kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa kebaikan-kebaikan-Mu itu yang membuat kami sadar bahwa kekuatan kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kekuatan kami tidak ada apa-apanya dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Oh sungguh baik
kami memuji-Mu. Oh, haleluya, Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau menyatakan bahwa apa yang Kau perbuat itu baik. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya, menyenangkan hati-Mu Tuhan selamanya. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus. Beriaralayaramu, Holy Lord. Hiriaralamasere, hiriaralanamu, hiriaralamu. We worship You, Lord. We worship You, God. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Kami mau merenungkan kata-kata-Mu, firman-Mu di hidup kami. Kau yang memubahkan, Kau yang memberi kekuatan, Kau yang memberikan kami semangat yang baru setiap waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini Bapak Agus berdoa untuk firman Tuhan. Mari doa Ibu, kita satu jam doa. Tuhan, terima kasih
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa menyertai jalan-jalan kami, yang senantiasa Tuhan mencurahkan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kebaikan yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, malam ini kami berkumpul bersama dalam ibadah kul. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah Tuhan. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan berkenan Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan menyukakan hati-Mu, dan sebentar kami semua rindu untuk Engkau bentuk melalui pemberitaan daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman, mulai taburan firman Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Kami memiliki paradigma yang baru, cara pandang yang baru, yang benar Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kendaki. Dan terlebih daripada itu, biarlah Tuhan kami, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk Engkau tanami benih daripada firman-Mu, dan benih itu akan bertumbuh, berbuah, dan pada akhirnya kami akan memiliki karakter seperti Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa permohonan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Cacan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini, baik buat Pak Abram, Pak Agus, Bu Silaban, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Kul Marga Fresh Blessing. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jadilah Rendah Hati. Sebenarnya firman Tuhan ini diulang lagi. Sebenarnya firman ulang yang pertama tuh di dalam bulan Januari sudah disampaikan kepribadian yang rendah hati. Tapi saya belum pernah menyampaikan di Kul ini. Itu saya menyampaikannya di Kul Gede Bage waktu itu. Di Kul Daya Kolok. Berarti kalau diulang 2 kali, temanya jadilah rendah hati atau sesuatu yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa hari-hari ini saudara dan saya sudah jadi orang yang rendah hati atau belum? Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Saya berharap di akhir pertemuan saudara dan saya punya paradigma yang baru. Apa sih itu rendah hati dan bagaimana supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan? Tadi seperti kita mau sama seperti Yesus dan punya karakter seperti Yesus. Dan salah satu karakter Yesus adalah rendah hati di dalam setiap langkah kehidupannya. Dia adalah teladan bagi kita karena rendah hati itu menjadi sangat-sangat penting. Ya, Pak Abram, silakan di yang kedua slide-nya. Ya. Nah, mari kita akan baca di dalam ayatnya. Malam ini kita akan belajar dari Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, saudara perhatikan ganjaran kerendahan hati. Kalau saudara rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi orang seringkali salah mengejarnya yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan terlebih dahulu. Padahal yang namanya kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Tapi kalau saudara mengejar yang namanya kerendahan hati, terus takut akan Tuhan, pasti otomatis yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Tuhan pasti berikan kepada reward. Itulah reward ganjaran kita. Jadi fokus kita pertama harus kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Saudara lihat orang-orang di dunia hari-hari ini mengejarnya kekayaan, padahal kekayaan tuh sementara banyak yang flexing. Kalau hari-hari ini, kalau saudara mendengar di dunia medsos, dunia berita, semua ada yang korupsi yang sangat besar-besaran. Terus sampai anak, cucu, mantu semua dilibatkan. Itu waduh, benar-benar yang dikejar tuh bukan yang namanya rendah hati dan takut akan Tuhan. Ya.
Ya, nggak salah sih ngejar kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi yang salah adalah caranya yang salah. Tapi kita malam ini kita akan belajar apa yang namanya itu rendah hati dan takut akan Tuhan. Ya, oke. Pak Abraham, slide berikutnya. Saya mencatat apa sih itu rendah hati. Rendah hati satu bicara tidak sombong ya. Jadi rendah hati itu orang tuh harus tidak sombong. Ya. Kedua, tidak membanggakan diri sendiri. Dan ketiga, menganggap diri sendiri bukan siapa-siapa sehingga kita mudah bersyukur. Terus yang namanya mengakui segala keberhasilan, kesuksesan itu adalah karunia dari Tuhan. Kelima, punya sikap penundukan diri pada Tuhan. Ya, satu, saya akan bahas dulu. Ya, sekarang banyak orang yang kita jangan sombong tuh, banyak hari-harinya orang yang sombong. Ya kalau di dunia medsos hari ini banyak orang flexing, ya pamer kekayaan. Oh, saya pakai itu, pakai ini. Padahal itu hasil daripada yang tidak benar. Nah, itulah salah satu ciri yang sombong. Nah, sebenarnya kerendahan hati adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, bisa nggak rendah hati itu kita lakukan? Menurut saya pasti bisa, karena saudara dan saya semua sudah ciptaan baru di dalam Tuhan, sudah ciptaan baru. Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Roh Kudus akan tolong kita. Gimana caranya kita rendah hati? Dan semua seperti yang tadi dua kesaksian dari Pak Resa dan Ibu Silaban, semua keberhasilan itu hanya datang dari Tuhan. Bagian kita hanya mengucap syukur aja sama Tuhan. Kita terus datang sama Tuhan, doa. Dan saya percaya kalau di Kul Margaya Fresh Blessing ini setiap hari Sabtu sore doa-doa. Makanya semua doa yang saudara dan saya gumulkan tuh terus dijamah Tuhan. Dan jangan kita berhenti berdoa. Kita tunggu waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Semua karena anugerah Tuhan. Dan waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Seperti tadi dikatakan baik kesaksian dari Ibu Silaban ataupun Pak Resa. Semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Ya, terus saudara dan saya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, rendah hati yang saya jelaskan tidak sama dengan rendah diri. Itu rendah diri adalah satu sikap yang kadang-kadang malu-malu, minder ya. Kalau rendah diri itu minder. Kalau rendah hati itu bukan minder ya. Seperti tadi harus kita tidak sombong, tapi kita selalu mudah bersyukur sama Tuhan. Itulah berkata rendah hati. Nah, mari daripada itu kita harus punya sikap yang rendah hati dalam segala hal, dalam setiap level, setiap kehidupan kita. Tadi saya jelaskan poin-poinnya. Saya percaya saudara dan saya sudah pasti ada salah satu daripada 5 yang dijelaskan itu, supaya sebentar saya pakai kacamata dulu. Jadi kita harus punya sikap rendah hati dalam setiap level kehidupan kita, dimanapun kita berada. Tuhan tempatkan. Pada saat kita miskin, apapun pada saat kita diberkati, ya saudara harus punya sikap yang rendah hati. Jangan kalau kita sudah diberkati, tiba-tiba saudara sombong gitu. Wah, jangan sekali. Ya saudara, sebenarnya semua itu karena anugerah Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa, kita harus tetap bersyukur dalam hal apapun. Itu yang harus kita lakukan. Next slide. Ya, sekarang next slide berulang. Nah, tentang takut akan Tuhan itu bicara soal sikap hormat karena Tuhan. Karena sikap kepada Tuhan karena Tuhan penuh dengan kebesaran, kemuliaan, kekudusannya. Takut akan Tuhan. Pertama, punya sikap hormat pada Tuhan. Hormat karena kebesarannya, hormat karena kemuliaannya, dan hormat karena kekudusannya.
Takut akan Tuhan punya sikap tunduk pada otoritas Tuhan atas kita. Kemudian takut akan Tuhan adalah ekspresi sikap kagum kita pada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Dan keempat, takut akan Tuhan adalah sikap yang taat pada perintah-perintahnya dan taat pada firman Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut yang Ya, saudara dan saya, takut akan Tuhan adalah bukan takut yang wah mengerikan dan menakutkan, tapi takut akan Tuhan adalah sikap hormat karena Tuhan punya kebesaran, kemuliaan dan kudus, terus dan layak dipuji disembah. Terus takut akan Tuhan adalah kita harus tunduk sama Tuhan karena Tuhan punya otoritas atas hidup kita. Kita adalah umat yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Jadi sikap rendah hati dan takut akan Tuhan itu harus kita punyai, karena itu adalah perintah Tuhan yang secara bersama-sama itu adalah satu paket. Jadi rendah hati dan takut akan Tuhan itu satu paket. Kalau saudara dan saya rendah hati dan takut akan Tuhan, namanya kekayaan, kehormatan, itu semua akan Tuhan berikan. Nah, reward itu pasti Tuhan berikan. Next, kita akan belajar lagi terus, sambung. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati, satu, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati atau orang yang tidak sombong ya. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati atau tidak sombong. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Kenapa sih? Kenapa sih kesombongan menghalangi berkat Tuhan tuh? Ya. Satu, Menghalangi kehadiran. kalau kita sombong tuh menghalangi kehadiran dan kasih karunia Tuhan. Kedua, kalau kita sombong, kita mencari penghormatan dan penghargaan dari orang lain. Tuhan tidak senang dengan hal-hal demikian. Tuhan mau kita rendah hati, tidak sombong, dan taat sama perintah Tuhan. Dan karena Tuhan menentang orang-orang congkak. Seperti tadi yang namanya takut akan Tuhan tuh salah satu adalah penundukan diri. Ini penundukan diri itu sangat-sangat penting. Saudara dan saya, penundukan diri itu sama Tuhan tuh penting. Gimana caranya kita bisa tahu caranya kita menundukkan diri sama Tuhan? Itu di dalam doa dan firman. Saya percaya saudara berada di tempat ini setiap hari, setiap saat punya waktu persekutuan yang baik dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Karena itulah yang namanya disebut penundukan diri. Karena Tuhan pasti akan nyatakan firman melalui saat teduh, melalui doa dan firman. Ya. Satu lagi, next. Yang kedua, Tuhan tuh tinggal dengan orang yang rendah hati di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yang utama dari kerendahan. Yang utama daripada kerendahan hati, satu yang mempunyai sikap yang mau selalu bertobat. Ya, kalau kita salah, kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Itulah sikap penundukan diri daripada orang yang rendah hati. Dan saya percaya kedua,
mau terus dikoreksi oleh firman Tuhan, karena landasan kita adalah firman Tuhan. Jadi kita tuh mau terus dikoreksi dengan firman Tuhan. Kalau kita salah, oh firman Tuhannya begini, kita salah, ya. Karena saudara dan saya lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Bram, tolong bacain, Bram. Mazmur 119 ayat 105. Itu baik, bawa ke bagian. Sebentar Pak. Mazmur 119 ayat 105. Benar. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 Ayat 105. ayat 105. Ya. Sebentar Pak. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ya, saudara lihat, firman itu terang bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu tuntunan bagi hidup kita. Bagi hidup kita dimanapun kita ada, kalau ada firman Tuhan itu akan menuntun kemana jalan yang harus kita tempuh. Tuhan pasti mengarahkan. Kalau saudara dan saya rendah hati itu mau menjadi orang yang lebih baik lagi setiap hari. Ya. Setiap hari dikoreksi oleh Tuhan, tentunya melalui doa dan firman. Hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Terus. Jadi ada progresif bertambah. Terus lebih baik menjadi serupa dengan karakter Kristus. Itulah tujuan kita. Dan satu ayat di dalam Matius 5 ayat 5 berkata demikian. Kalau saudara dan saya rendah hati itu pasti mewarisi bumi. Yang namanya mewarisi bumi itu yang pasti, yang namanya kekayaan, kehormatan, dan semua tuh pasti akan Tuhan berikan. Karena dalam Matius 5 ayat 5 berkata, orang yang rendah hati itu pasti mewarisi bumi. Oke, next slide, Bram. Dari Next slide. next slide, Bram, yang tadi next-nya. Tiga, menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan memakai orang yang rendah hati. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Orang yang rendah hati itu pasti yang namanya lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Ya. Orang yang rendah hati itu tidak fokus ke diri sendiri, tapi memperhatikan atau membantu orang lain. Orang yang rendah hati itu menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Jadi salah satu orang yang rendah hati itu tidak egois. Jadi fokusnya bukan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saya percaya ini sudah kita lakukan. Kalau di Kul ini, ya salah satunya dengan setiap kita hari Sabtu berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara, saling mendukung di dalam doa teman-teman kita yang butuh. Nah, itulah sikap orang yang rendah hati. Saya percaya poin-poin yang saya jelaskan tadi pasti saudara dan saya sudah lakukan. Itulah pribadi orang yang rendah hati. Tuhan mau kita rendah hati dan takut akan Tuhan. Lebih lagi yang namanya kehidupan, kekayaan, dan kehormatan itu pasti Tuhan berikan. Seperti ada firman di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Apapun yang saudara dan saya butuhkan hari-hari ini, pasti Tuhan tambahkan. Ketika kita punya pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan, Tuhan pasti kasih reward, karena firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan, kedudukan dan kehormatan. Itulah adalah satu paket yang Tuhan pasti berikan kepada saudara dan saya. Ya, malam ini kalau saudara belum koreksi, terus biar Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi kepada semua yang hadir. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau berdoa. Next yang terakhir. Nah, Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya sikap yang rendah hati. Sikap rendah hati ini sebagai gaya hidup kita dalam setiap keadaan. Dalam Mazmur 149 ayat 4, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. ya saudara, saya perhatikan di dalam Mazmur 149 ayat 4 itu, Tuhan memberikan keselamatan bagi orang yang rendah hati. Keselamatan itu keselamatan sempurna, baik roh, tubuh, jiwa, sempurna, semuanya selamat. Tuhan pasti berikan kepada kita ketika kita mempunyai melakukan yang namanya rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah, itulah reward yang akan kita terima. Hari-hari ini saya percaya Roh Kudus akan merubah cara hidup dan cara pandang saudara dan saya hari-hari ini. Biarlah semua orang yang hadir pada malam ini menjadi pribadi yang rendah hati. Sementara saya mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biar firman itu dipenteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap pribadi yang mendengar. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar, tapi pendengar dan pelaku firman. Urapi setiap hamba-Mu yang hadir, tidak terkecuali apapun masalah mereka, Tuhan. Yang sakit, Engkau sudah sembuhkan. Yang berbeban-beban, Engkau sudah angkat. Yang punya masalah persoalan, pasti Engkau sudah berikan jawaban malam ini juga. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk seluruh pengurus Kul Margahayu Fresh Blessing dan semua yang hadir. Berkati Tuhan berlimpah-limpah. Tidak terkecuali apapun yang mereka kerjakan. Seperti janji firman-Mu dibuat oleh Engkau berhasil, Tuhan. Seperti di Mazmur 1 ayat 3. Apapun yang dikerjakannya selalu berhasil karena Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada host Pak Abram atau Reza. Thank you semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Cacan. Malam hari ini kita belajar lagi tentang menjadi rendah hati ya. Tadi kita harus, memang kita dalam kehidupan kita, Kristenan kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan kalau kita mau selamat, salah satunya kita harus, tadi di ayat yang terakhir tadi Pak Cacan bagikan keselamatan, kita harus belajar untuk rendah hati. Jadi ketika kita rendah hati berarti kita mau dibentuk, kita mau diajar, ya berarti salah satu memang itu yang susah ya, rendah hati. Ya, rendah hati itu terkait dengan hati ya, terkait dengan hati, dan memang hati manusia itu tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu ya. Ya, malam hari ini biar kita terus belajar, dan hari-hari ini kita kan kemarin baru memperingati hari Pentakosta ya, satu hari Minggu sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, Pentakosta. Jadi kita hari-hari ini diingatkan kembali tentang Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman. Ketika Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan kita, kita menjadi penuh. Dan salah satu kalau kita mau jadi penuh, berarti apa, posisi kita itu harus, kalau kita umpamakan air, apa, kita wadah gitu, wadah. Nah, kalau kita mau penuh berarti apa, kita wadah kita itu harus di bawah dan sumber air itu harus di atas ya. Kalau kita mau penuh jadi berkat, mau mengalir, mau penuh dalam kehidupan kita ya. Tadi kita belajar rendah hati, tapi hati kita tuh harus terus melekat pada Tuhan. Kita posisi di bawah terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Pak Cacan dan juga Bu Debbie Cacan yang sudah tadi sama-sama melayani, pasangan yang kompak ya. Terus kita berdoa terus untuk keluarga ini ya, untuk Joel dan juga Kezia ya. Tuhan berkati terus dalam segala apapun yang dikerjakan. Terima kasih Pak Cacan, Bu Debbie. Malam hari ini kita untuk sambut firman Tuhan,
kita mau belajar tentang hati, kita mau belajar, kita mau nyanyikan di satu lagu. Mas Reza bisa tolong terkait hati ya, tentang kerendahan hati. Bapak lembutkanlah hati. Ya, ini lagunya Pak Niko, ciptaannya Pak Niko. Suaranya belum, Mas Reza? Oke. Ya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah hidupku dan di dalam jadikan semakin indah di hadapanmu. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur, kebaikan-Mu sungguh nyata membuat kami rendah hati dan percaya padamu. Asalkan kami takut akan Engkau, kami percaya padamu. Terima kasih. Holy Spirit, haleluya.
We worship you, Lord. How great you are, Lord. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dapatkan Tuhan pada malam hari ini. Biar kami belajar ya Tuhan untuk menjadikan kerendahan hati sebagai gaya hidup kami ya Tuhan. Nah, kami rindu ya Tuhan pakai di hari-hari ini ya Tuhan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Bapak, berkati hamba-Mu Pak Cacan yang sudah membagikan firman, dan berkati Bu Debi, dan juga berkati Joel ya Tuhan, berkati Bu Keji ya Tuhan. Segala apapun yang dikerjakan keluarga ini, biar keluarga ini terus menjadi berkat dan saksi. Kami percaya juga bahwa Pak Cacan akan semakin kuat, semakin sehat, dan akan semakin dipakai bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dan kemuliaan. Berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari. Walaupun kami hidup, kami percaya bahwa kehadiran-Mu Tuhan ada, Tuhan. Menaungi kami rumah demi rumah ya Tuhan, dalam apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan. Kayak hari-hari ke depan ya Tuhan. Allah Immanuel akan selalu beserta bersama kami ya Tuhan. Engkau akan terus selalu mengajar kami, berkati ya Tuhan. Keluarga Pak Sus, Kak Ibu ya Tuhan, dan juga Mas Agus ya Tuhan, yang posisi satu ini sedang di balik papan, dan juga keluarga dan juga istri, anak-anak Mbak Devi, anak-anak yang ada di Tuhan di Bandung ya Tuhan, juga Bu Rina ya Tuhan yang ada di Palembang ya Tuhan, serta anak-anak ya Tuhan, Bu Lilis ya Tuhan yang Tuhan ada di Bandung Indah Tuhan juga Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk Bu Silaban serta Gerald dan juga Dini Tuhan, dan juga berdoa Tuhan untuk Bu Junior ya Tuhan beserta anak-anak ya Tuhan yang ada di Kiara Condong ya Tuhan, Bu Resa ya Tuhan, Resa juga beserta dengan Lasri dan anak-anak ya Tuhan, Bu Debi Lebang ya Tuhan, juga serta suami dan anak-anak ya Tuhan yang ada di Tuhan di GBA Tuhan, bukan juga Sri Murni Tuhan, serta kami dan anak-anak Tuhan yang ada di Bandung ya Tuhan. Kami menyerahkan bahkan juga hamba-Mu Tuhan serta dan anak-anak. Kami menyerahkan keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ya Bapak agar Kau terus memimpin kami di hari-hari ini ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan dan pergerakan-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini menjadi saksi ini ya Tuhan. Apabila di hati kami ya Tuhan masih ada hal-hal yang melukakan Engkau ya Tuhan, khususnya malam hari ini ketika kami belajar tentang kerendahan hati ya Bapa, kami rindu ya Bapak agar kami benar-benar melalui firman-Mu kami dapat belajar untuk dibentuk lebih Tuhan lebih baik lagi ke depan, agar kami dapat semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu terus tercurah setiap keluarga demi keluarga. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk Tuhan Sarah yang sudah yang minggu ini melahirkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan adik bayi ini, kami percaya Tuhan Kau akan berikan kekuatan, kesehatan, lebih lagi Tuhan akan Kau pakai bagi hormat dan kemuliaannya masa depannya Tuhan. Dan juga Sarah pemulihan terjadi, kami juga keluarga Burita dan Pak Roger ya Tuhan untuk menyambut cucunya ini, dan juga kami Tuhan yang malam hari ini mungkin Tuhan rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan mereka terus ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun mereka sedang berada pada malam hari ini, biar penjagaan-Mu sempurna atas mereka. Setiap kami anggota KUL yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan, kami mohon Bapak agar dijamah oleh kuasa darah Yesus kesembuhan terjadi. Dan sedang kami yang sedang mengalami pergumulan ya Bapak, kami terus datang padamu, mohon Bapak agar kubukakan Tuhan jalan untuk setiap kami, percaya bahwa berkat-berkat-Mu akan terus tercurah dan berlimpah-limpah. Untuk setiap kami yang hari-hari ini juga Tuhan, anak-anak kami yang Tuhan yang baru mengikuti ujian ya Tuhan, bahkan khusus untuk kenaikan kelas juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk kelulusan juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar mereka terus menjadi yang terbaik di antara yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu terus tercurah atas setiap kami,
Dan kami mau Tuhan, ketika beristirahat pada malam hari ini, ada berkat-berkat yang terus tercurah atas setiap kami ya Tuhan, perlindungannya sempurna atas kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, kuasa jahat, apapun juga yang mengganggu, biar semua dihalau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, dan kami mau mengakhiri Tuhan ibadah kul kami pada malam hari ini, menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan kasih Kristus saya minta Pak Cacan untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan untuk terima berkat. Inilah firman Tuhan tentang berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat yang baik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus turun saat ini juga. Sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita bersama-sama di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, katakan sama-sama dengan saya malam ini. Amin. Amin, amin. Ya, Amin. Thank you. Tuhan berkati oke. semua. Ya, Tidak Bapak Ibu, saya memang kita ibadah sudah diakhiri, cuma mungkin ada Bapak Ibu yang punya pokok doa, beban doa, bisa kita bagi, nanti kita doakan juga di hari Sabtu. Puji Tuhan ya, tadi kesaksian Bu Silaban, ya salah satu yang kita doakan terus Ruko ya, sudah dijawab Tuhan, dan juga apa, Amin. Terima kasih. Abang apa, Togama. Bang Tobagama ya, puji Tuhan sudah dapat apa kepastian ya, untuk pindah tugas lebih dekat bersama-sama, jadi bisa sama istri. Mungkin ada Bapak Ibu beban doa. Ya, saya mengingatkan lagi hari Sabtu kita berdoa ya. Ya gimana Pak Cacan? Untuk Kul Margahayu Fresh Blessing ini nanti kita masukkan Kisah 2 ayat 47. Kita masukkan Kisah Rasul 2 ayat 47. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa itu secara luar biasa. Baik di dalam segala hal yang saudara dan saya lakukan. Tolong nanti dimasuk dalam pokok doa, dalam Kisah 2 ayat 47. Oke, kita tambahkannya pokok doanya. Terus ke Bapak Ibu kalau ada pokok doa yang memang ingin ditambahkan, ada pergumulan pribadi, contoh Bu Lilis ya, bisa di WA Bu ke Bu Silaban. Jadi kita bawa doa. Kita sudah banyak kesaksian ini ya, bahwa memang benar bahwa apa doa kita itu benar-benar tidak sia-sia. Dan juga ini ada apa dari gereja, ada himbauan untuk kita mendoakan Empower 21. Empower 21 nanti akan diadakan Jakarta biar Indonesia jadi biasa kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, kegerakan khususnya nanti di ulang tahun ke-2000 ya, pelayanan Tuhan Yesus, kita berdoa agar everyone, jadi setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi kita semua dipakai untuk jadi saksi Tuhan. Oke. Ada Bapak Ibu yang mau didoakan lagi, Bu Rina mungkin atau Mas Agus yang jauh, paling jauh masalah ini. Satu di Pulau Kalimantan, satu di Pulau Sumatera. Ya, ini Pak Bram, rencananya hari Kamis pagi ya sampai dengan Jumat itu saya ada trip ke Magelang, Magelang Jawa Tengah. Ya, nah nanti ini ya. ke Jogja dulu, terus ke Magelang, terus nanti Jumatnya perjalanan ke Bandung, Pak Bram. Oke. Perjalanan ke Bandung, Senin balik lagi ke Balikpapan. Ya, minta dukungan doanya. Oke, ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Rina, ada update Ibu? Saya mau minta dukungan doanya, Mas. Biar Monik bisa diangkat jadi karyawan di BCA. Makasih itu aja, Mas. Iya. Kita doain sekarang lagi lagi bakti BCA ya, lagi di BCA. Ya. Kita doakan agar untuk Monik ya. Oke. Ada lagi Bu Debi. Oke, ini di ruang tamu nih ya. Jangan dulu Dede. Oke, Bu Sri Murni, bagaimana Bu Sri Murni? Yang satu Minta sebentar dulu Dede. Riana. Sebab itu sepertinya dia ada alergi. Jadi dari yang saya cerita kemarin itu dia panas dalam, terus keluar merah-merah di wajah sama tangan, bintik-bintik. Ternyata pas kemarin juga dia ada muntah-muntah ada sampai 5 kali, terus diare. Nah,
sudah agak sembuh kemarin. Saya suka ini apa namanya dikasih timun di wajahnya sama dikasih krim anak, hilang tuh merah-merah semua. Tapi pas tadi berenang, wah itu mukanya bengkak sama merah sama kelopak matanya tuh bengkak tadi Pak Bram. Minta Oh, tolong dukungan doa, mungkin dia ada alergi, nggak tahu karena kena kaporit atau mungkin kena sinar matahari, eh, jadi langsung memerah semua. Ya, puji Tuhan tadi ada timun di kulkas, terus dikasih lagi di wajahnya, ya berkurang. Mudah-mudahan besok bisa hilang gitu. Sepertinya anak ini ada alergi, tapi belum ada saya bawa alergi ke ya. dokter. Ini ada Iya, alergi ya. Berarti iya. oke, kita doakan ya. Mudah-mudahan Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib ya Pak Bram. Ya. Bu Riana ya. Iya, Oke. Ya. ya. Makasih Pak Bram. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Bu Lilis? Ya. Oke. Ya, oke. Kita bawa dalam doa ya. Pokok-pokok doa ini Abu Silaban mencatat nih, saya lihat. Kita berdoa sebentar, Bu. Kita doakan sebentar. Oke. Ya, silakan Bu Silaban. Terima kasih Bapak, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau sehati Tuhan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang ada di Magaris Blessing Tuhan. Mendoakan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami Tuhan yang sangat-sangat membutuhkan jamahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Kul Margahayu First Blessing ini semakin hari semakin berkembang Tuhan. Tuhan kirim banyak-banyak jiwa Tuhan untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan kami sehingga kami bisa belajar tentang kebenaran Tuhan, sehingga iman kami juga semakin bertumbuh dan kami tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami juga bersehati berdoa buat penjualan rumah dari Ibu Lilis. Mari Tuhan kuasa budi nyatakan Tuhan, kalau Tuhan menolong hamba, menolong orang lain, hamba percaya Tuhan yang sama yang kami sembah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Pasti juga menolong Bu Lilis Tuhan, sehingga penjualan rumahnya dapat terjual sesuai dengan harga yang layak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Empower to 20 Tuhan yang akan diadakan Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati Tuhan acara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pakai bangsa Indonesia untuk bisa memberkati bangsa-bangsa lain. Khususnya Tuhan Engkau pakai GBI Tuhan untuk bisa memberkati anak-anak Tuhan yang lain. Kami percaya Tuhan punya rencana dengan acara ini. Biarlah Tuhan tolong Tuhan dari segala perencanaan, pelaksanaan. Biarlah semua dapat berjalan dengan lancar dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana perjalanan Pak Agus Tuhan, secara kedinasannya atau pekerjaannya Tuhan yang sedianya akan direncanakan hari Kamis. Mari Tuhan Engkau berkati perjalanan Pak Agus baik lewat darat, udara. Mari Tuhan Engkau berkati ke Magelang, Jogja dan Bandung dan kembali lagi nanti ke Balikpapan. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi perjalanan Mas Agus sehingga semuanya Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Bahkan segala rencana-rencana tugas pun Tuhan campur tangan Tuhan sehingga semuanya berhasil dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sehati Tuhan berdoa buat anaknya Bu Rina Tuhan, yaitu Monik Tuhan, yang sekarang Tuhan bekerja di BCA. Tuhan punya pergumulan untuk menjadi pegawai tetap di BCA. Mari Tuhan Engkau berkati. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya, bersandar, berharap dan berseru kepada Tuhan pagi, siang dan malam. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi atas anak kami Monik Tuhan, sehingga Monik boleh menjadi pegawai tetap di BCA. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Ananda Riana Tuhan, anaknya dari Bu Sri Murni Tuhan. Kami yakin Tuhan mujizat Tuhan pasti terjadi. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan mampu menyembuhkan segala sesuatu. Tuhan, apapun yang menjadi sakit yang diderita oleh anak kami Riana, kami percaya Tuhan pasti jama biru-biru Tuhan pasti sembuhkan, sehingga segala penyakitnya Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan lepaskan kesembuhan bagi anak kami Riana. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi pergumulan doa kami.
Dan kami percaya semua doa sudah naik ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dan waktu Tuhan yang tepat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, ya. Kita foto sebentar ya. Oke, makasih Mas Reza untuk pujian penyembahannya malam hari ini. Kita foto sebentar. Siap? 1, 2, 3. Oke, ya. Kalau ada apa-apa bisa WA ya. Thank you. Terima kasih Pak Cacan, memberkati Terima pelayanan. kasih Pak Terima kasih Cacan. Pak Terima Cacan, kasih Pak Mas Reza. Lis, Cacan, Pak Bram, Pak Reza, Pak Debi, Agus, Agus, Bibi, Binar, Bu dan Lina, berkatnya Bu Rina,